Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Raya Sabrina di Permata Financial Talks yang kali ini kita udah masuk ke minggu kedua nih. Kita ketemu lagi, masih pada puasa dong, masih pada semangat kan puasanya. Yuk kita jaga ibadah kita biar gak cuman semangat di opening sama closing aja. Coy jangan ya. Dan kalau udah masuk minggu kedua nih biasanya kalendernya full dengan rencana-rencana bukber. Udah ngisi kalender rencana-rencana bukber, datang lagi ajakan berikutnya. Ada lagi ajakan bukber dari teman SMA, teman SMP, temen SD, ada lagi temen TK, aduh banyak banget ya. Belum lagi geng komplek, temen kuliah juga kebagi, ada temen skripsi, ada temen kelas tuh banyak banget gengnya ya. Semuanya acaranya bukber. Tapi pasti pada sadar juga dong guys, kalau yang namanya ajakan bukber itu tuh berpeluang gede banget untuk bikin keuangan kita jadi boncos. Aduh, apalagi nih mendekat Lebaran ya, nanti di minggu ketiga, minggu keempat pada kirim-kiriman hampers kan. Bikin happy sih, cuman balik lagi itu yang bikin keuangan kita boncos kalau kita nggak ngerencanain ataupun kita nggak budgeting gitu ya dengan bijaksana. Tapi sebenarnya pertanyaannya gitu ya, bisa nggak sih kita tetap merayakan kebersamaan tanpa menyiksa keuangan? Nah, kalau itu bukan saya yang jawab ya, melainkan aku bakalan ngobrol hari ini barengan teman-teman dari Investment Club Permata Bank. Ada Mas Rashki Ramadan dan juga Mbak Arlin Indrayani. Assalamualaikum Mas Mbak. Waalaikumsalam. Kompak banget nih emang Investment Club Permata Bank, gokil. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, so far so good, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Mbak Arlin lancar juga ya? Alhamdulillah lancar, Lancar. seger-seger ya kan kayak Yes. Mbak Raya juga puasa seger Bener gitu ya. karena kita masuk minggu kedua menu sahurnya masih enak, belum males ya. Belum malas. Masih semangat. Masih semangat masak buka sama masak sahurnya. Dan keuangan mungkin masih sehat ya. Iya karena kan baru masuk minggu kedua nih, rame-ramenya entar weekend, minggu ketiga, minggu keempat udah full. Aduh itu bikin Terus deg-degan. mudik. Apa? Terus mudik lanjut. Terus mudik bener, ngasih-ngasih hampers juga Mas Mbak. Aduh ntar kita akan ngobrol lebih jauh karena aku juga penasaran banget gimana ya kita tetap bisa merayakan kebersamaan tapi gak menyiksa keuangan gitu. Biar tetap aman. Nah sebelum kita ngebahas soal ajakan-ajakan bukber dan juga hampers, aku penasaran sama Investment Club Permata Bank. Itu boleh diceritain gak sih mungkin dari Mbak Arlin atau Mas Rashki? Ya, jadi aku mungkin ceritain dulu ya Permata Bank Investment Club itu apa. Jadi ini tuh salah satu klub yang baru nih Mbak Raya. Jadi dibikinnya di tahun 2025 ini. Ini kita sebagai dedikasi kita untuk Permata Bankers. Oke. Karena kan kita kerjanya di bank nih gitu ya, bankers. Itu salah satunya sebenarnya harus melek dong literasi keuangan, bener nggak? Jadi tuh Iya. biar informasi tuh di Permata Bankers sendiri tuh secara produk-produk Permata Bankers, gimana financial planning, gimana investment itu semuanya informasinya itu teman-teman Permata Bankers bisa belajar bareng di sini. Jadi itu tujuannya, karena kan kita walaupun di bank bagiannya beda-beda Mbak ya, Ya. ada operation juga, ada teman-teman IT gitu. Jadi belajarnya kenapa nggak belajar investment, financial planning, nah di satu klub nih, klub investment club. Jadi ini kayak community bersama sih untuk saling belajar dan sharing gitu Mbak. Soalnya ini menarik banget, soalnya aku pikir tuh karyawan bank itu tuh kayak udah pasti tahu soal keuangan gitu Mas. Gimana sih? Ya, jadi kan memang Permata Club itu banyaknya yang olahraga gitu kan, yang sport-sport Oke. biasanya apa, tenis, Ya. sepak bola, futsal ya berbau olahraga gitu kan. Nah, jadi pas kemarin ada Pinnacle ya 2024 kita berinisiatif kenapa nggak kita bikin wadah untuk keuangan gitu. Jadi kadang-kadang kan sedih juga ya kita kerja di perbankan tapi ada teman-teman Permata Bankers yang mungkin mau belajar literasi keuangan tapi bingung nih gitu kan. Sementara dari sisi kita memang kan berkaitan erat sekali sama investasi lah gitu ya, apapun itu instrumennya gitu. Kita bukan expert, kita bukan yang
paling mengerti, tapi kita sebenarnya pelaku finansial gitu kan. Jadi kenapa enggak kita bikin wadah untuk kita saling sharing, saling belajar juga, kita juga masih belajar gitu. Jadi tanpa ada rasa sungkan ya, dari basic semuanya kita ya belajar bersama lah gitu untuk finansial, mengatur perencanaan keuangan. Yes, jadi sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman pribadi juga, karena mau ngerti keuangan atau enggak, yang jelas kita semua itu adalah pelaku finansial. Oke, ini menarik banget karena kalau ngomongin perilaku di bulan Ramadan, ada bukber, ada hampers, belum lagi tadi dibahas juga mudik. Mudik. Ada mudik. Nah, itu tuh perlu nggak sih kita naro pos ekstra, budget yang khusus untuk bukber, khusus untuk hampers gitu? Apa sebaiknya kayak itu nggak perlu-perlu banget, tapi ada juga mungkin yang ngerasa perlu, itu butuh, itu silaturahmi. Nah, ini nih gimana nih kalau dari Mas dan juga Mbak? Oke, kalau dari saya pribadi itu kembali ke kondisi keuangan masing-masing dulu gitu. Tapi sebaiknya untuk alokasi perlu gitu. Jadi kita bisa ngukur nih kira-kira kita udah spending berapa banyak. Jangan lupa selain kita alokasi, kita udah list down juga gitu. Jadi prioritasnya siapa aja yang mau dikasih. Karena jangan sampai nanti tiba-tiba nggak kita alokasi nih budgetnya atau berapa persen dari gaji, tiba-tiba oke, kasih loh. Ini baru jalan minggu kedua nih. Nah minggu ketiga kita tolak-tolak nih semua, nanti bukber kan bahaya gitu. Jadi itu udah satu rangkaian lah. Pandangan saya pribadi sangat penting. Oke. Kak Karlin silakan Kak, Iya, kalau ada tambahan. agree, pokoknya memang ini udah wajib harus punya pos-pos tadi ya Iya. kakak gitu ya. Iya. Dan memang jangan sampai justru keuangan kita tergerus nih akibat bulan Ramadan gitu Iya ya. Kalau nggak di pos kesannya ada THR tapi hilang entah kemana. Bahaya kan? Kayak oh ya THR buat bukber sama hampers, padahal banyak kegunaannya. Tapi seberapa beresiko ajakan-ajakan bukber dan hampers ini ngerusak keuangan kita gitu ya, bikin kita boncos tuh sebenarnya resikonya tuh seberapa besar sih? Menurut aku ya resikonya tuh sangat-sangat besar sekali gitu ya. Karena memang ini tuh sesuatu yang berjalan waktu ya, ini tuh tidak terasa gitu ya. Kayak tadi, dan kadang-kadang kita juga kalau kita nggak punya budget nih, kita nggak bisa manage. Kenapa? Karena ajakan itu datangnya banyak banget. Kayak tadi Kakak Raya cerita gitu ya, di grup SD, SMP, SMA, TK, kuliah tadi, terus belum lagi ibu-ibu komplek, itu bener banget, true banget gitu ya. Iya banget ya, lagi. gitu. Belum lagi di kantor. Nah kantor beda lagi nih, kantor temen deket. Mantan kantor aja masih ada loh aku bukber. Belum lagi arisan kantor, nah banyak banget. Jadi Banyak banget. resikonya tuh besar banget, apalagi kalau sekarang nih ya trennya gitu ya. Bukber ini dijadikan tren untuk diposting di media sosial. Banyak-banyakan circle. Tuh. Terus kemudian heboh-hebohan gitu ya. Terus kemudian tempatnya yang fancy-fancy. Nah resikonya jadi makin tinggi. Jadi balik lagi, memang memaknai kebersamaan ini penting banget gitu ya. Tapi cara-caranya harus kita atur karena resikonya sangat-sangat tinggi gitu sih. Oke, tapi resikonya tinggi. Kita tahu banyak banget ajakannya juga. Nah cara ngukurnya tuh gimana? Oke, satu bukber 1 minggu, nah itu kan gak keukur juga. Atau kayak diukurnya berdasarkan budget, atau tolak ukurnya tuh sebenarnya apa sih Mbak, Mas? Kalau saya pribadi lebih ke prioritas dulu gitu. Misalnya bukber, misalnya biasanya minggu-minggu pertama biasanya itu family, ya kan, keluarga terdekat, family. Baru circle 1 kali ya, circle 1 mungkin di minggu-minggu pertama gitu. Lalu minggu kedua ya komunitas lah ya, mau itu alma mater, teman kuliah dan sebagainya. Biasanya kalau kantor itu minggu ke-3 biasanya gitu, karena minggu ke-4 itu udah pada cuti gitu. Tapi kembali lagi nggak semua, atau sebaiknya jangan semua itu kita iyain juga gitu. Kembali lagi seperti tadi yang di awal kita bahas, alokasi, persentasi untuk bukber sama hampers itu kita ukur juga gitu. Jangan sampai semua kita iyain
Iya. Tiba-tiba mendekati minggu ketiga, begitu Lebaran mudik, aduh, situ mulai kritis tuh, itu bahaya gitu. Jadi prioritas sama alokasi budget itu yang harus dipikirkan. Oke. Kalau dari Mbak Arlin ada tambahan? Kalau dari aku tambahannya adalah seberapa sering itu pertama tadi kan udah kita berkali-kali bilang ya alokasi budget gitu, alokasi budget versi gampang mungkin ya. Kalau mulai ngomong versi gampang sebenarnya kalau aku bilang gini, kalau kitanya puasa ya, kita puasa sebenarnya kan kita punya budget makan harian nih Kak. Ya misalnya makan harian tuh ada makan sarapan gitu ya. Makan siang, ngopi, plus ngopi lah ya sama makan malam nih. Sebenarnya gitu ya, budget itu bisa kita realokasi kalau aku bilang. Oke. Jadi kita kan gak makan siang Kak, ya kan? Oh iya bener. Ya kan? Puasa. Puasa. Iya kalau makan siang pas puasa batal. Iya, terus karena nggak lagi puasa nggak ngopi juga, Nggak jangan ngopi. gitu ya, Iya, nggak ngopi juga. Jadi makan siang, kopinya, terus budget makan malamnya itu sebenarnya bisa dihitung, dialokasikan untuk budget bukber. Sebenarnya kalau mau start tuh yang penting kan start yang mudah dulu gitu ya. Iya. Kalau menurut versi aku ya kakak-kakak gitu. Jadi start yang mudah ya udah. Misalkan nih contoh 100.000 sehari budget kita misalnya 20.000 buat sarapan misalnya, 50.000 makan siang, 30.000 makan malam misalnya. Ya udah berarti alokasi anggaplah 20.000-nya buat sahur lah ya misalnya gitu ya. 50 sama 30-nya kan gak kepake nih, bisa buat dialokasi 80.000 dikali 7 hari misalnya 560.000, itulah budget per minggu kita. Realokasi, nah itu kan simpel ya, realokasi. Iya bener juga ya. Jadi biar nggak boncos, jadi realokasi dari situ gitu. Ditambah nanti mungkin bisa alokasi yang lain gitu ya. Misalnya Kakak Raski biasanya udah ada hitungannya ya Kakak Raski. Ya, jadi biasanya kan hitungan umum itu kan 50, 30, 20. Ya. Jadi 50 buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan lah ya atau hiburan lah biasanya, 20 investasi. Itu kan yang normal gitu. Tapi kembali lagi kita atur terhadap budget dari keluarga masing-masing. Kalau pas lagi puasa mungkin bisa diatur 40%-nya kebutuhan pokok, 30-nya tetap menjaga keinginan gitu kan atau hiburan, 20%-nya tetap, ada sisa 10 nih. Nah sisa 10 tadi mungkin bisa untuk bukber atau hampers. Nah itu dikembalikan ke masing-masing individu atau masing-masing keluarga, preference-nya yang mana gitu. Tapi sangat di-encourage untuk ada alokasi persentasi dari salary lah. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu dijadikan sebagai pengeluaran ekstra, tapi di-adjust lagi, direalokasi lagi. Kalau tadi kata Mbak Arlin ya, tadi kata Mas Raski juga ya bisa. Misalnya yang biasanya keinginannya berapa persen, ya karena ada bukber jadi dikurangin. Bisa. Jadi ada budgetnya buat bukber atau buat kirim hampers. Berarti sebenarnya kalau ditanya ini sebenarnya budget bukber, budget hampers ini memang budget yang kita mesti adjust lagi berarti ya di bulan Ramadan ini ya memang ya gitu. Jadi atur-atur aja deh guys, jangan sampai nanti udah mau mudik boncos, bukannya mudik malah mudi. Nah jadi gak mood, benar kan? Jadi gak mood, gak mudik juga, aduh. Betul. Jadi disesuaikan juga sama kondisi masing-masing gitu ya. Benar. Nah sekarang kita mau ngomongin soal hampers nih Mas Raski dan juga Mbak Arlin. Hampers ini juga satu hal yang bikin boncos juga menurut aku. Betul sekali. Aduh bikin boncos banget karena satu, beli hampersnya itu mahal. Kayak aku tuh waktu itu ya kirim hampers aja, tapi aku udah sesuaiin budget, hampersnya yang aku lupa hitung apa ongkirnya guys. Yes. Ongkirnya mahal. Terus akhirnya kayak aku sama temenku kita keliling rumah temen gitu, jadi ngasih langsung karena kalau dikirim satu-satu mahal banget. Ya, hampers juga ini boncos banget, cuman happy. Nah ini secara sosial gitu sebenarnya hampers ini perlu apa enggak sih kalau menurut Mas Raski dan juga Mbak Arlin? Kak Arlin? Kalau aku secara pribadi ya balik lagi nih, ini kan kita sebenarnya tuh lagi Ramadan tuh bulan baik sebenarnya, bulan baik, bulan berkah, bulan berbagi. Jadi konsep hampers sebenarnya
kita kembali ke niat lagi sih Kak. Iya. Hampers itu sebenarnya niatnya untuk berbagi ya. Sebenarnya itu tadi baik ya, kita maksudnya berbagi buat yang lain, tapi balik lagi niat ini kan harus disertai dengan keikhlasan, terutama keikhlasan dompet. Bener Nah, juga. nanti dompetnya nggak ikhlas loh. Iya. gitu. Jadi kita tetap harus kembalikan lagi Iya. si hampers ini prioritinya seberapa penting. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau tadi kakak ada ongkir-ongkir yang banyak itu gitu, sebenarnya sih financial budgeting itu sebenarnya yang penting kreatif Kak. Iya. Bisa jadi kan momen buka bersamanya banyak tuh. Nah, kenapa nggak pada saat momen itu aja dikasih hampersnya, nggak pakai ongkir Kak. Oh iya benar. Ya, dan juga misalnya ya kita bisa berkreatif sih gitu ya dari sisi segi hampersnya sendiri. Iya, iya. Intinya semuanya harus sesuai budget karena menurut aku hampers yang baik adalah yang ikhlas kita ngasihnya, Iya. bukan yang paling banyak posting di media sosial lagi baik-baik itu. Jadi jangan keikut, memang kasihnya niatnya buat itu. Kakak Rasi gimana? Menarik nih. Nah, jadi hampers itu sekarang kan takutnya jadi tren kan ya, gitu. Jadi setiap ada yang ngasih posting gitu kan, nggak salah juga gitu kan. Tapi takutnya itu jadi tekanan buat individu untuk yang, aduh kita harus ngasih nih udah dikasih dan juga nggak enak gitu kan. Tapi ngelanjutin yang tadi Kak Arlin sampaikan, bisa juga tadi sewaktu bertemu gitu kan. Nah itu mungkin bisa dikaitkan juga hampers berbagi bukber, kenapa enggak sama ke teman-teman yang yatim piatu misalnya. Jadi bisa juga bukber di situ, berbagi di situ gitu. Hampers itu kan nggak harus ke ini contoh misalnya saya ngasih ke Kak Rai gitu kan, bisa ya. Tapi ada juga momen kita berbagi yang tadi Kak Arlin udah bilang, ya berbagi juga ke panti, ke teman-teman, bukber barengnya dapet, berbagi atau hampersnya juga dapat gitu. Jadi skala prioritas dan keikhlasan dompet dan hati kali ya. Iya. Tapi aku suka banget sih, aku suka banget kalau ngomongin prioritas dan juga kreativitas. Ini aku pengen ini bener real kisah temenku dan menurut aku ini kreatif banget. Jadi sebenarnya ini waktu zaman kita belum bisa kemana-mana sih. Jadi waktu masih pada di rumah aja, temen aku itu ngasih hampersnya adalah mendonasikan sejumlah uang atas nama teman-temannya. Jadi bukti bahwa teman aku sudah beramal atas nama aku, atas nama teman-teman yang lain itu tuh di email. Guys, ini ya hampers dari gue. Gue sudah mendonasikan atas nama kalian. Itu adalah hampers gue ke kalian ya yang dijadiin sebagai donasi. Dan menurut aku itu sangat amat kreatif. Satu, itu uangnya bisa terpakai untuk yang lebih membutuhkan. Habis itu yang kedua, bisa dilakukan secara digital. Kita kan sekarang beramal bisa digital banget kan. Terus habis itu juga si bentuk hampersnya itu email, bukti bahwa nama aku sudah terdaftar sebagai pendonasi gitu, sebagai donatur. Dan menurut aku itu kayak wow, ini kreatif banget sih. Dan satu ide hampers yang bisa juga teman-teman ikutin gitu ya. Kalau nggak mau kena ongkir, lebih bermanfaat, dapat donasinya juga. Betul, dapat Dan pahala kreatif. juga Pahalanya. Kak. Iya. Dapat pahala juga, kan kita seneng ya. Gue jadi donatur, makasih ya udah ngedaftarin gue gitu. Kan happy juga, ya. Tapi setuju, kita benar-benar mesti kreatif. Termasuk menurut aku realokasi budget itu juga butuh kreativitas ya. Kayak kita ini aja kita sesuaikan kayak main puzzle, kayak main apa ya, mainan sesuaiin aja Iya, gitu. betul, Iya. betul. Dan sebenarnya juga kita kalau boleh tambahin ya Kak Raya. Jadi ini tuh kita bisa lakukannya nggak selalu harus di luar rumah juga. Bisa juga di rumah ya Kak ya. Yes. Apalagi kalau Iya. sama family. Mungkin lebih enak, lebih nyaman tuh di rumah siapa. Atau kalau teman-teman deket. Jadi bisa lebih Setuju. lama. Kan intinya adalah kebersamaan. Iya. Silaturahmi kan Kak. Bener. Buka bersama. Terus satu lagi mungkin juga dari sisi setelah puasa kan mungkin ada yang mau sholat tarawih, sholat maghrib dan lain-lain lebih mudah gitu. Jadi di rumah tuh juga salah satu opsi. Bisa potluck. Benar, potluck. Iya. Lebih sehat, lebih hemat, waktunya lebih lama, lebih dapat kebersamaannya gitu. Bahkan bisa ajak keluarga, bisa ajak anak gitu. Jadi Iya benar. bisa kenalan gitu sama semua keluarga kayak gitu sih. Jadi menurut aku
memang kuncinya tuh setuju kreatif dan gak mesti keluar uang banyak gitu ya untuk sesuatu acara yang seru gitu ya, bermakna dan bermanfaat gitu sih. Kalau boleh nambahin, potluck di rumah itu mungkin lebih nyaman gitu ya. Dalam arti kalau kita di luar rumah, anggaplah di mall gitu kan. Dari tempatnya aja kita udah harus booking. Iya. Dari waktunya dibatasin, biasanya 2 jam, ya kan. Harus DP gitu. Belum tentu semuanya datang. Begitu selesai, iya keluar banget. mallnya susah. Macet. Dari keluarnya udah macet. Terus juga nanti mau sholatnya juga susah Yes. gitu kan. Jadi kalau di rumah teman gitu, itu potluck bawa masing-masing semuanya, itu lebih cozy lah ya gitu. Yes, betul. Dan aku juga tapi pengen sharing juga ya, kalau potluck itu biasanya kan kalau kita misalnya bukber bersepuluh. Nah jangan juga sampai jadi kecolongan, karena kalau bukber bersepuluh berarti satu orang tuh bawa 2 porsi atau 3 porsi aja. Yang udah. Kalau bukber anggotanya bersepuluh, satu orang bawa buat 10. Berarti kan 10 kali 10 100. Ujung-ujungnya boros-boros juga say potluck say. Nah, mubazir. Jadi kalau menurut aku sih ya, tolong normalisasi potluck bawa secukupnya. Sama konfirmasi yang datang bener. berapa Iya, gitu kan, bener. jadi disesuaikan sama bagi-bagi. Iya. Misalnya Kak Rai bawa ini, Kak Arin bawa ini, oke aku bawa ini ya gitu. Ya, Jadinya misalnya mubazir. Mas Rashki pasta, Nah. Mbak Arlin dessert, aku kopi. Nah kan itu Udah. pas Cukup. gitu. Iya. Aku bawa piring sama sendok gak boleh ya? Kalau itu ada job desknya aku mau juga, boleh nggak? Iya. Tapi aku penasaran, berarti investment club Permata Bank ada bukbernya dong? Nah, pertanyaan bagus. Nanti harus dikondisikan ya. Gitu. Jadi memang di Permata Bank itu kan ada venue-venue yang Iya. modernized branch gitu. Nah, memang itu jadi wadah kita untuk kumpul dan juga bisa kita jadikan wadah untuk nanti bukber gitu. Jadi ibaratnya itu cabang punya Permata lah gitu. Jadi kita Seru. bisa pakai untuk berbagai acara Ramadan. Iya gitu, termasuk Mbak Raye juga bisa loh. Asik. Kalau udah nasabah kan pastinya. Oh udah, oke dong Permata Mi. Luar Wah. biasa. Iya beneran. Update berarti. Update dong. Oke, ini biasanya obrolan ini ya guys, itu tuh cuman bisa kalau misalnya kamu adalah anggota investment club Permata Bank. Tapi dengan adanya Permata Financial Talks, kali ini kita share ke yang lagi dimanapun kamu berada ya, obrolan soal financial di bulan Ramadan ini, supaya kita tetap bisa ibadah, mengejar kebaikan, juga mengejar ilmu-ilmu yang berfaedah terutama di masalah keuangan. Oke, balik lagi ngomongin hampers nih Mas Rashki dan juga Mbak Arlin. Apa sih pertimbangannya prioritas kalau ngomongin bukber gitu ya? Oke, prioritas. Circle ini gue nggak terlalu dekat. Ya udahlah, nggak usah. Skip gitu. Circle ini, circle 1 gue oke harus datang. Circle ini nggak terlalu deket sih tapi bagus buat networking. Nah itu kan kalau prioritas Ya, beda-beda. pertemanan beda-beda. Beda-beda. Nah kalau hampers, gimana caranya kita menentukan hampers yang oke ini on budget atau oke nggak usah terlalu banyak ngirimnya, itu tuh gimana sih cara nentuinnya? Mbak Arlin atau Mas Rashki? Kalau saya cowok kali ya, gak mau ambil pusing biasanya. Cek aja Iya. marketplace. Oh Cek iya marketplace, kita atur filter spending kita mau keluarin Oke. berapa gitu kan. Jadi cek harga, ya udah kirim ke rumah. Nah, bawanya pas tadi Bukber. gitu. Karena seperti tadi yang Kak Rai sampaikan, gak kerasa loh itu ongkir itu lumayan. Sekali ada minimum kan berapa? 15, 20 ribu. Kalau Yes. yang jauh 50 ribu, 80 ribu Iya. gitu kan. Jadi setengah harga hampers misalnya. Atau sepertiga harga hampers gitu. Jadi kalau saya pribadi udah paling gampang. Banyak banget sekarang gitu marketplace, langsung kirim. Tapi kalau bisa itu dari satu toko juga tuh teman-teman. Jangan sampai kita kirim ke beberapa toko. Kadang kan ada yang gratis ongkir gitu kan. Tapi ternyata ada yang bayar dari 5 tempat ongkirnya. Misalnya 10 ribu aja udah 50 ribu. Gitu. Itu kalau 10 ribu, kalau lebih nah itu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya itu bisa kita simplify. Kalau aku mungkin agak beda sedikit nih. Aku tuh Oke. suka momen hampers ini, justru momen aku tuh
karena aku juga punya anak perempuan ya. Nah jadi ini momen nyiapinnya tuh bareng sambil kita ngajarin yang namanya berbagi gitu ya. Jadi aku tuh suka banget tuh bikin Kak gitu ya. Jadi bikin. Jadi kalau buat teman-teman kan kadang-kadang kalau teman kantor gitu ya, kita tahu nih mana yang kira-kira punya anak juga, punya anak perempuan. Nah anakku misalnya bisa bikinin gelang kayak gitu tuh. Jadi yang unik lah gitu ya Kak. Oh DIY. Juga lebih personal tahu. Bukan lihat harga lagi, Yes. tapi lihat balik lagi ya niatnya kita emang mau berbagi gitu ya, sekalian memang nyiapinnya bareng anakku jadi sambil ngajarin dia juga nih gemes. gitu ya. Jadi kegiatan menunggu buka puasa juga. Betul, jadi Ngabuburit nih. ngabuburit Betul. gitu ya. Terus kadang-kadang harganya juga akhirnya jadi lebih murah Kak, karena Betul. kan bisa belinya bulk, terus kita kayak wrapping sendiri gitu misalnya. Dan menurut aku karena kebetulan emang cukup suka begitu-begitu ya, jadi memang akhirnya lebih seru dan lebih bermakna. Atau bisa juga begini, misalnya di dalam kita mau kasih kompleks ya, di kompleks kadang-kadang kan ada yang kita tahu kuenya enak, homemade. Kita jadi ngedukung, support UMKM. Jadi Oh balik iya, lagi bener. kreatif tuh banyak cara lah gitu ya. Setuju. Jadi yang dibeli seneng, terus apalagi kalau misalkan kasih yang ke tetangga juga, mereka juga udah paham nih bahwa ini enak gitu ya. Terus kantong happy, hati happy gitu ya Kak ya. Oh iya bener. Jadi bisa juga kayak usaha teman, Bener. usaha tetangga. Saling support Saling juga. support. Saling support. Jadi kebaikannya juga double-double. Wow, jadi buat teman-teman nih yang sekarang lagi nonton, emang ada rencana pengen belanja untuk hampers atau keperluan Ramadan, atau mungkin sesimpel cari jajanan takjil atau untuk berbuka, udah nggak usah pusing karena kamu bisa dapet promo-promo, bisa dicek-cek ya. Silahkan, banyak banget promo yang bisa kamu dapetin mulai dari cashback, diskon. Bayarnya itu pakai aplikasi Permatami. Pokoknya dapat banyak banget deh cuan dan keuntungan dari Permata Bank ya. Buat nanti mau beli baju lebaran juga bisa. Pokoknya dicek aja dan bisa dapat bonus Permata Point juga. Oke, ini kita akan lanjut lagi bahas gimana kita tetap bisa berbuat baik di Ramadan ini. Yang tadi juga kita bahas, tetap bisa merayakan kebersamaan tanpa menyiksa keuangan gitu ya, barengan sama Mbak Arlin dan juga Mas Rashki dari Investment Club Permata Bank. Nah, selain bukber dan juga hampers, kalau menurut Mbak Arlin dan juga Mas Rashki, ada nggak sih cara untuk merayakan kebersamaan dan juga silaturahmi? Tadi kan udah dibahas tuh, bisa lewat bukber sama anak-anak yatim piatu Yatim, ya. gitu. Hampersnya juga bisa dikasih situ. Tapi kalau ada lagi boleh di-share ke teman-teman yang lagi nonton. Kalau dari aku ya, Ya. ini tuh bisa juga kita, kalau teman-teman yang jauh Kak, menurut aku juga online tuh nggak kalah seru loh. Oh, Ya kalau online. masih inget zaman dulu ya pas kita Di rumah lagi COVID, aja. di rumah Covid. aja, kita kan pakai online. Aku masih menerapkan itu boleh loh kalau keluarga yang jauh gitu kan. Oh. Nah, kenapa nggak seru-seruan bareng lagi gitu ya? Terus bukber ya bukbernya misalnya harus samaan semua bakso gitu ya. Semua iya bener. pakai Seru. semua pakai outfit apa gitu ya. Jadi itu balik lagi mungkin ide-ide kreatif, termasuk juga kayak kita investment club itu kan seluruh Indonesia pengennya jaringnya Kak. Mungkin bisa juga, jadi nggak bisa bertemu langsung, tapi kebersamaan dapet, tapi serunya dapet. Buat teman-teman Permata Bankers yang lain nih gitu ya, siapa tahu bisa menginspirasi. Yes, bukber atau sahur digital ya. Ya, seru-seru juga ya, seru. Kenapa nggak kita balikin lagi ya? Nggak cuma saat pandemi aja kok. Oke, kalau dari Mas Rashki ada lagi? Mungkin lebih ke kalau yang jauh-jauh Ya. sekalian berbagi, kenapa nggak kita orderkan makanan misalnya gitu. Jadi misalnya oh ya nanti untuk saudara misalnya Iya. atau teman-teman segeng, tapi biasa kan kok teman SD, SMP, SMA kan udah mencar. Gitu kan, guys, bukber ya, aku kirim ini kan bisa semuanya udah dari online gitu kan. Jadi walaupun jauh tapi tetap saling care juga kan. Yes. Gitu. Selain tadi opsi yang tadi Kak Rai sampaikan itu, yang donasi itu juga one of the best option juga. Iya, itu aku menurut aku Out of the itu box itu. itu keren banget sih, temen aku kayak happy banget kan Yes. juga ternyata.
bener juga ya, kita mau ngirim hampers tapi teman kita misalnya lagi kerja kebetulan ditugaskan di luar kota. Nggak perlu kita kirim hampers dari tempat kita ke kota lain, Benar. berat di ongkir say. Ya kita pesanin aja makanan yang deket sama Bisa, tempat tinggalnya benar. teman kita yang jauh atau keluarga kita yang jauh itu. Yes. Bener juga ya, jadi kita ngedeket ke mereka gitu. Walaupun kita pesaninnya dari jauh. Dari jauh, benar. Nggak perlu kirim barang bener-bener Nah. dari sini kita Mm-mm. shipping, waduh ongkirnya say, berat say. Oke, sekarang aku juga pengen kasih case tadi nih buat Mbak Arlin dan juga Mas Rashki. Kalau misalnya nih sekarang aku mau ngajakin Mas Rashki dan juga Mbak Arlin berhitung. Misalnya ada budget buat bukber sama hampers itu 500.000. Menantang banget dong, itu kira-kira gimana nih? Gimana nih Mas Rashki atau Mbak Arlin? Ya, sebenarnya kalau 500.000 kan pasti sangat challenging Ya. ya. Yang pertama tadi yang kakak Arlin udah sampaikan, udah sharing juga DIY, Oke. gitu kan, itu yang pertama, gitu kan. Tapi kalaupun ternyata 500.000-nya udah kepakai, udah bener-bener nggak ada, gitu kan, jangan sampai kita pakai kartu kredit maksa. Gitu, apalagi kartu kreditnya di luar alokasi budget gitu kan. Misalnya diajak bukber, yaudah ya saya aja dulu yang bayar gitu kan. Kalian transfer, biasanya Ya. kan gitu pakai kartu, gesek gitu kan. Terus tiba-tiba aduh belum ngasih hampers ke Kak Rai nih. Iya. Saya beli dari marketplace, bayar pakai kartu kredit gitu kan. Nah, itu yang perlu dijaga, hati-hati pengeluaran spending dari kartu kredit juga. Wah tapi bukannya nggak apa-apa ya pakai kartu kredit kalau misalnya ada kayak promo-promo gitu? Nah, kalau itu angle-nya aku ya. Boleh, Mungkin. silakan. Oke, gimana nih, gimana nih? Ibu-ibu ya. Lebih bisa cari celah nih Cari biasanya celah. nih. Justru kartu kredit itu kalau menurut aku bisa digunakan tapi secara bijaknya setuju ya. Jangan sampai Ya. emang nggak sesuai budget. Tapi emangnya tujuan kita untuk pakai kartu kredit adalah nyari promo Kak. Nah, Karena kartu kredit itu kadang kan promonya banyak Iya. ya. Apalagi kalau mau lebaran, bulan puasa seperti ini. Jadi banyak promo malah sebenarnya bisa bikin kita hemat. Ya. Apalagi ya contohnya kalau di Permata Bank tinggal search aja di Permatami itu banyak banget promonya. Ditambah lagi kadang-kadang dapat reward point. Bisa ditukar lagi. Jadi sebenarnya bisa berhemat. Tapi kuncinya emang setuju sama Kakak Raski, kuncinya satu sih. Emang penggunaannya harus wise, Yes. harus memang sesuai budget. Jadi Ya. tetap emang teralokasi nanti untuk bayarnya ya gitu ya. Gitu sih kalau menurut aku. Emang kuncinya tuh mesti bijak, mesti tahu prioritas ya. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang baik. Ini juga bulan kita bisa merayakan kebersamaan. Tapi tenang, bisa kok gak menyiksa keuangan. Jadi buat teman-teman yang pengen kirim-kirim hampers, yang pengen ketemu sama teman-teman lama, bukber sama geng ini, geng itu sah-sah aja asal tahu prioritasnya, sesuai budgetnya, bisa masuk nih ya dengan udah alokasi budget semuanya aman ya silahkan aja supaya tetap bisa merayakan kebersamaan ya. Yang penting kan kalau bulan Ramadan ini maknanya adalah kita tetap bisa bersama-sama, bisa berbagi kebaikan ya. Itu yang paling penting. Gak dilihat dari harga hampersnya, gak dilihat dari seberapa hits tempat bukbernya ya. Dan thank you banget berarti buat Mas Raski dan juga Mbak Arlin udah ngobrol-ngobrol. Oke kalau gitu teman-teman thank you so much. Sampai ketemu di episode berikutnya di Permata Financial Talks. Bye, see you next episode.